Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Ibu di sini untuk pelajaran IPA pada kelas 8 ini ya. Nah, pada kelas 8 ini kita akan belajar tentang beberapa bab, ada sekitar 5 atau 6 ya, yang kemarin sudah anak-anak tuliskan di buku tulis masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Apa perbedaan gambar A dan juga gambar B? Terlihat ya di sini perbedaannya. Mobil gambar A itu bergerak dan yang B itu diam. Nah, maka pada pelajaran ini kita akan belajar tentang konsep gerak. Apa itu konsep gerak? Jadi konsep gerak itu merupakan perubahan tempat kedudukan suatu benda dari titik acuan, atau dapat dikatakan bahwa sebuah benda itu bergerak apabila benda itu berpindah kedudukannya terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun mendekati. Titik acuan itu titik awal pengukuran perubahan kedudukan benda. Nah, pada gambar ini titik acuannya adalah tempat apel awal mula berbuah, itu sebagai titik acuan. Kemudian untuk titik-titik yang dilalui suatu benda di sini adalah yang dilalui apel sampai ke tanah, itu adalah lintasan. Dan yang menjadi titik akhir itu adalah tempat di mana apel itu terhenti atau berhenti. Nah, bentuk lintasan sendiri ada yang lurus, ada melingkar, dan juga parabola, dan tidak beraturan. Secara konsep, gerak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama gerak semu dan juga gerak relatif. Gerak semu itu gerak benda yang sebenarnya diam, namun seolah-olah bergerak. Contohnya, saat kita menaiki bus, pohon-pohon di tepi jalan itu lari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus kita. Nah, itu adalah contoh dari gerak semu. Kemudian kalau gerak relatif, itu gerak benda yang relatif terhadap titik acuannya. Contohnya, ketika kita di dalam bus dan Rudi di tepi jalan, itu adalah gerak relatif. Kemudian ada gerak lurus. Gerak lurus merupakan gerak yang memiliki lintasan berupa garis lurus. Contohnya, gerak mobil yang sedang melaju, itu kan garisnya lurus gitu. Kemudian unsur-unsur gerak, ada yang pertama jarak. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kemudian ada perpindahan, itu selisih jarak lurus antara posisi awal dengan posisi akhir. Contohnya, jarak rumah kamu dengan sekolah adalah 2 km. Apabila kamu berangkat dan pulang sekolah, maka jarak yang kamu tempuh adalah 4 km. Kenapa? Karena jarak rumah kamu dengan sekolah adalah 2 km. Ketika kamu berangkat, kamu sudah melalui jarak 2 km. Dan ketika kamu pulang dari sekolah ke rumah, melewati jarak 2 km juga. Makanya jaraknya adalah 4 km. Tetapi perpindahannya 0. Kenapa 0? Karena tidak ada jarak dari posisi awal dan posisi akhir. Karena posisi awal dan posisi akhir dari kalian itu sama-sama di rumah. Nah, contoh lainnya, Anton belajar mobil di jalan. Ia bergerak 600 meter ke kanan lalu berbalik arah 200 meter ke kiri hingga akhirnya berhenti.
Maka, berapakah jarak dan perpindahan yang dialami Anton? Nah, mula-mula Anton berada di posisi A. Kemudian ia bergerak 600 meter ke titik B. Tetapi pada titik B, Anton putar balik atau putar arah ke kiri sejauh 200 meter. Nah, maka untuk mengetahui jarak itu dari titik A ke B ditambah dari titik B ke C, yaitu 600 meter ditambah 200 meter. Jumlahnya adalah 800 meter. Nah, kalau untuk perpindahan itu kan selisih dari posisi awal sama posisi akhir tadi. Posisi awalnya kan dari A ke B 600 meter, kemudian dikurangi dengan posisi B ke C 200 meter, sehingga perpindahannya 400 meter. Nah, pada gerak itu ada yang namanya gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Kelajuan adalah kemampuan menempuh jarak tertentu pada setiap detiknya. Bisa dirumuskan dengan V kecil ya. V kecil sama dengan S per T. Semuanya huruf kecil. Untuk V itu adalah kelajuan, satuannya meter per sekon. Untuk S-nya itu jarak tempuh, satuannya meter. Dan untuk waktu, T itu adalah waktu, satuannya sekon. Kemudian ada kecepatan, adalah kemampuan mengukur perpindahan gerak benda tiap satuan waktu. Bisa dirumuskan dengan ada tanda panah di atas V, itu adalah rumus kecepatan. Itu delta S per T. Delta itu adalah selisih. Jadi untuk mengukur kecepatan sama, hanya untuk perpindahan kita pakai selisihnya atau delta. Nah, untuk percepatan itu perubahan kecepatan pada setiap waktu. Percepatan bisa dirumuskan dengan ada delta V sama dengan VT min V0. Delta V sama dengan VT min V0. Nah, untuk delta V itu adalah perubahan kecepatan. Untuk delta T itu adalah perubahan waktu. Untuk VT itu kecepatan akhir dan V0 adalah kecepatan awal. Nah, untuk contoh soal, angkutan perkotaan mampu menarik penumpang sepanjang 9 km selama 30 menit. Maka, kelajuan dari angkot tersebut adalah, yang diketahui adalah jaraknya, yaitu S, 9 km. Kita ubah menjadi meter dulu, menjadi 9.000 meter. Untuk waktunya itu adalah 30 menit. Itu, maaf ini kurang 0, 30 menit dijadikan sekon, 30 dikalikan dengan 60 sekon. Untuk menentukan kelajuan tadi, rumusnya adalah V sama dengan S per T. Jadi, sama dengan 9.000 meter dibagi dengan 1.800 second. Ketemu untuk kelajuannya adalah 5 meter per second. Kemudian untuk GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus dengan kecepatan berubah-ubah namun tetap beraturan. GLBB dibagi menjadi dua. Ada GLBB dipercepat, gerak buah jatuh ke bawah. Kemudian yang B, GLBB diperlambat, sebuah benda yang dilempar ke atas. Nah, untuk rumus yang sesuai untuk menghitung GLBB itu adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini adalah turunan dari rumus awal untuk GLBB. Nah, untuk keterangannya, V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. V adalah kecepatan setelah waktu tertentu.
sama untuk satuannya meter per sekon, untuk S itu adalah jarak, T adalah waktu, dan A adalah percepatan atau perlambatan. Contoh GLBB pada kehidupan sehari-hari. Untuk percepatan itu adalah mobil yang dipercepat dengan menginjak pedal gas. Itu kan dari yang tadinya cuma tok tok tok, tiba-tiba waktu diinjak gas jadi tok 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 tok. Nah, kalau perlambatan itu mobil yang diperlambat dengan menginjak pedal rem. Jadi yang awalnya tok 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 jadi tok tok tok. Nah, itu adalah perlambatan. Nah, ini untuk soal yang pertama bisa difoto atau di screenshot, dikerjakan di buku tulis, dikumpulkan pada Google Classroom ini. Ini yang nomor 2 juga difoto atau ditulis nanti di buku tulis untuk dikerjakan di buku tulisnya, kemudian hasilnya difoto. Ini untuk nomor 3. Jadi ada 3 soal untuk anak-anak latihan, dikerjakan di buku tulis, nanti hasilnya difoto lalu dikirimkan ke Google Classroom ini. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.